Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Tentunya sudah siap dong. Jangan lupa berdoa dulu ya. Dalam pembelajaran daring hari ini, kita akan belajar bersama mengenai surat. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingatkan, kalian harus menyiapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat. Silakan kalian buat rangkuman atau peta konsep agar memudahkan kalian dalam belajar. Langsung saja, surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi pernyataan secara tertulis kepada pihak yang lain. Nah, surat tentunya memiliki format penulisan yang berbeda dan juga gaya bahasa yang berbeda dengan karangan lain. Berbicara mengenai surat, pasti kalian rasanya sudah asing ya dengan surat yang berbentuk kertas. Karena di era kalian ini, mungkin kalian tidak pernah berkirim surat dengan teman kalian. Di era kalian ini, bisa berkirim informasi melalui gawai kalian dengan mudah dan cepat. Lewat aplikasi Line, IG, WhatsApp. Tapi kalian penting loh belajar tentang surat ini agar kalian bisa berbahasa yang santun. Nah, pada umumnya surat memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antara dua pihak. Nah, di samping itu, surat memiliki fungsi sampingan, yaitu yang pertama, dokumentasi tertulis. Maksudnya, surat adalah bukti hitam di atas putih yang dapat menyimpan rahasia dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Contohnya, surat perjanjian, surat wasiat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah alat pengingat objek. Nah, maksudnya manusia memiliki kemampuan mengingat yang terbatas karena manusia tempatnya salah dan lupa. Dalam hal ini, dokumentasi tertulis yang diarsipkan secara rapi berfungsi sebagai pengingat jika dibutuhkan informasi mengenai surat tersebut. Dan yang ketiga adalah bukti historis. Maksudnya, surat dapat dijadikan bukti historis kejadian-kejadian di masa lalu. Yang keempat adalah menjadi surat jaminan. Maksudnya, surat bisa dijadikan sebagai jaminan untuk seseorang. Misalnya, surat keterangan jalan yang dapat dijadikan jaminan terhadap keamanan seseorang dalam melakukan suatu perjalanan. Contoh lain, surat keterangan sehat yang menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Dan sebaliknya, surat keterangan sakit yang menyatakan bahwa dirinya harus beristirahat. Nah, sekarang kita akan membahas jenis surat. Jenis surat ada dua, yaitu surat pribadi dan juga surat dinas. Yang mau kita bahas sekarang adalah surat pribadi terlebih dahulu. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Berarti isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, mengungkapkan perasaan, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Di dalam surat pribadi menggunakan bahasa santai, namun harus memperhatikan tata etika atau sopan santun, khususnya jika kita menulis surat kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru kita kenal. Tentunya kita harus menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, kita akan membahas unsur surat pribadi. Yang pertama, ada tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, serta tanda tangan dan juga nama pengirim surat. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi surat pribadi. Bisa kalian lihat di sana, ini surat dari siapa, untuk siapakah ini? Nah, silakan kalian baca dan kita mulai ya. Identifikasi surat. Identifikasi surat yang pertama adalah surat pribadi ini dikirimkan oleh seorang teman yang bernama Giati untuk Aim. Identifikasi yang kedua, ragam bahasa yang digunakan Giati menggunakan bahasa santai. Dan identifikasi yang ketiga adalah, kalian lihat di sana, isi surat tersebut menanyakan kabar Aim, menanyakan bagaimana rasanya sekolah di sekolah bertaraf internasional, dan juga meminta alamat Aim yang di Samarinda karena Giati dan keluarga berencana
sekalian berkunjung ke rumah pamannya yang ada di Samarinda. Identifikasi yang keempat, di dalam surat tersebut terdiri dari unsur surat. Ada tanggal surat, alamat surat, pembuka, isi surat, dan penutup surat, serta nama pengirim. Dan kalian juga bisa menambahkan tanda tangan di sana. Nah, berikutnya adalah struktur surat pribadi. Nah, struktur yaitu bagian-bagian. Nah, bagian-bagian dalam hal ini, struktur dipahami sebagai bagian-bagian surat dari awal sampai akhir. Jadi, kalau secara tertulis adalah dari atas sampai bawah. Ada apa aja ya? Mari kita lihat. Nah, yang paling mencolok adalah surat pribadi tidak memiliki kop surat dan tidak memiliki nomor surat seperti yang ada di dalam surat dinas. Nah, di bagian awal terdapat tempat dan tanggal surat. Malang 29 November 2015. Nah, itu adalah alamat atau tempat dan tanggal surat. Yang kedua adalah salam pembuka, salam kangen, mau salam kangen, salam rindu, assalamualaikum, terserah ya. Dan yang ketiga adalah kalimat pembuka paragraf, misalkan apa kabar, halo. Yang keempat adalah isi. Isi itu berarti apa yang akan kita sampaikan di dalam surat tersebut. Terus penutup surat dan salam akhir. Lalu nama dan tanda tangan. Di sana hanya terdapat nama. Kalau kalian mau sertakan tanda tangan juga boleh. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai mengidentifikasi surat pribadi. Semoga bermanfaat. Dan minggu depan kita lanjut mengidentifikasi surat dinas. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.